Oke teman, jadi kali ini kita bakalan bahas outlook weekly teman-teman ya. Outlook yang lebih besar untuk Bitcoin. Terakhir kali di tahun 2017 ini terjadi pada Bitcoin. Ini menandakan Bitcoin sudah bottom, apakah kali ini akan sama lagi atau enggak? Kita lihat saat ini Bitcoin udah kembali merangkak seperti ini teman-teman ya. Dan ini di hari Sabtu, jadi ya wajib hati-hati teman-teman ya. Karena biasanya kalau misalkan Sabtunya naik, biasanya minggunya kita dibawa turun lagi teman-teman ya. Dan endingnya ya hari Senin kita masih sideways seperti ini teman-teman ya. Menurut gue penentuan breakoutnya ini nanti nih di minggu depan ya, mulai dari hari Senin nanti ya, entah kita bakalan breakout ke sini atau kita bakalan lanjut turun teman. Kalau gue pribadi sih gue ngelihat kayaknya kita bakalan lanjut naik dulu ya, mungkin ya ke sini ya, membentuk semacam pattern double top di sini, baru nanti kita dibanting lagi ke bawah. Dan biasanya sebelum kejatuhan Bitcoin kan rata-rata kita lihat juga Bitcoin biasanya suka dipom-pom terlebih dahulu. Jadi wajar aja kalau misalkan kita bisa menyentuh area resist double top ini teman-teman ya, sebelum nanti maybe kita bakalan terjun lebih dalam lagi. Nah, kalau menurut kalian sendiri kayak gimana? Apakah kalian akan long atau short? Ya gue bisa rekomendasiin kalian bisa menggunakan platform BingX ini ya. Kalian bisa daftar menggunakan link di deskripsi di bawah. Kalian bisa mendapatkan gratis 1,5 sampai 2 juta rupiah untuk kalian tradingkan kalau misalkan kalian menggunakan link khusus dari gua. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Nah ini adalah profil gue, jadi kalau misalkan kalian pengen ikutin gue trading, ya silakan teman. Kalau misalkan dirasa nggak cocok ya, disclaimer on dulu ya, kalian bisa pindah ke copy trader yang lain. Jadi kalau misalnya kalian udah copy trade, ya keuntungan maupun kerugian kalian yang tanggung masing-masing ya. Jadi jangan dilempar ke gua. Ya gua nggak memaksa lah teman ya. Kalau misalnya kalian pengen ikutin gua, nanti gua open trade akan langsung ke notify teman, kalian akan langsung ikutan ya. Bila mana dirasa kalau misalkan kalian udah copy dalam jangka panjang, misalkan gua sering loss atau apa, feel free untuk unfollow gua aja. Jadi di sini gua ingatkan kembali. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan teman di sini ya. Dan kalau misalnya kalian mendaftar menggunakan link yang ada di deskripsi, kalian otomatis akan masuk ke dalam salah satu partisipan di dalam kompetisi trading yang biasa gue adakan, dan gue bagikan hadiah puluhan juta USDT cash. Itu gue lakukan setiap bulan. Selain itu kalian akan mendapatkan bonus tambahan sekitar $120. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah, jadi sebenarnya time frame weekly yang pengen gue bahas untuk Bitcoin, ya kalian bisa lihat saat ini Bitcoin masih dalam tahap membentuk pattern broadening wedge seperti ini teman-teman ya. Meskipun ya kita kemarin nggak sempet menyentuh daerah resist dari garis kuning ini nih. Cuman ketahan di garis moving average ini aja teman-teman ya. Ini ada moving average dari Bollinger Band, tiap kali kita sentuh garis oranye ini, kita selalu gagal naik teman-teman ya. Kasusnya sama seperti tahun 2017 ya. Ini kita berulang kali sentuh garis oranye ini kita gagal naik terus teman-teman ya. Dan abis itu kita breakdown di sini. Nah, yang pengen gue kasih unjuk adalah mengenai bear market teman-teman ya. Kita kan dulu kan di tahun 2017 kita udah sempat rela itu ya, dari level belasan juta sampai ratusan juta untuk Bitcoin. Dan ini di tahun 2017 bulan Desember, ini adalah peaknya teman-teman ya untuk Bitcoin. Setelah itu Bitcoin memulai fase bearishnya, dan kita lihat fase bearish ini tuh berlangsung selama 365 hari teman-teman ya, sebelum akhirnya dia rebound, abis itu dia sideways nih teman. Jadi ini adalah bottomnya teman-teman. Bottomnya ini ada di level 3156. Dan ini minus sekitar 85% untuk Bitcoin teman-teman ya pada saat itu. Nah, kalau misalkan kita ukur lagi, menariknya teman-teman ya, ini kita ukur dari peaknya Bitcoin yang ada di tanggal 8 November tahun 2021. Ini kurang lebih saat ini kita juga udah berada di level 370-an hari teman-teman. Dimana ya ini agak persis teman-teman dengan skema di tahun 2017. Terakhir kali kita udah mark the bottom itu sekitar setahun teman-teman ya. Dan saat ini kita juga udah ada di daerah setahun lagi. Apalagi ini pas Bitcoin dump ke level 15.000 sekian teman. Apakah ini memang adalah bottom atau enggak sih? Nah ini kalau misalnya kita ukur juga, ini kurang lebih penurunannya sekitar ini salah teman, karena kita masih ada di sini 75-76% teman ya. Jadi memang dari segi waktu itu kita memang udah ibaratnya ya memang kita sudah mencapai titik terendah teman ya, sama seperti ini teman di tahun 2017. Habis itu di tahun 2018 ya kan mark setahun itu kan kita ada di titik terendah teman. Sama seperti ini kita ada di titik terendah, yaitu ada di level 15.800.
Tetapi permasalahannya apakah ini adalah bottomnya gitu ya. Nah itu yang kita nggak tahu teman. Terakhir kali sih di tahun 2017 itu mark the bottom. Apakah ini bakalan sama? Ini mark the bottom, habis itu kita akan reversal seperti itu teman ya. Nah kalau menurut pendapat pribadi gue sendiri ya, kita bisa lihat terakhir penurunan Bitcoin tuh ada di sekitaran minus 85%. Nah itu yang di tahun 2017. Kalau misalnya kita ukur yang di tahun 2013 teman ya, di sini kita bisa ukur minusnya itu mencapai kurang lebih sama juga teman ya, sekitar 85%. Jadi 2013 kita turun sampai 50%, ini sekitar 83,6% teman ya. Dan ini kalau untuk next ini menurut gua ini hanya sekitar 76%, ini kan agak jauh nih gapnya ya. Kalau misalkan sebelumnya 85, lalu next ini adalah minus 83 ya, anggapnya 83 atau 83 setengah. Maka untuk yang fase kali ini ya, mungkin teman ya, mungkin sekitar 80 sampai 81% teman ya, penurunan dari all time high ini yang gue estimasiin. Belum lagi kan ini ada perbedaan teman ya, kita nggak bisa menyamakan dulu dengan sekarang juga. Bukan berarti terakhir kali kita setahun teman, maka ini setahun juga ini adalah mark the bottom gitu ya. Menurut gue ada periode extended cycle, extended time teman ya. Karena apa ya? Karena market cap crypto nggak sekecil dulu teman ya. Yang saat ini market cap crypto udah sekitar 400 juta sekian dolar teman ya. Kalau misalkan dulu kan pas di sini kan ini akan agak lebih kecil teman ya. Jadi ya waktunya juga bisa lebih cepat teman ya. Fase bearish bisa selesai lebih cepat. Kalau di sini kan ini involves lebih banyak buyer dan jauh lebih banyak seller teman ya. Orang yang masuk ke dunia kripto ini jauh lebih banyak dibandingkan ketika dulu teman ya. Jadi dulu mungkin bisa ya lebih cepat gitu. Recovery juga cepat, habis itu turun juga cepat gitu ya. Kalau saat ini mungkin slow down teman ya, agak lama dikit gitu lah. Jadi menurut gue chance Bitcoin ini terakhir ya ini ya ketika kita menyentuh 17,6 ini, dimana ini adalah all time high di tahun 2017 semenjak kita officially breakdown bulan ini dari all time high kita yang ada di tahun 2017. Menurut gue ini kayaknya ini belum selesai gitu ya, bear market ini belum selesai dan bisa dikatakan menurut gue ini belum bottom untuk Bitcoin. Maka dari sana kita bisa ukur untuk Bitcoin bisa aja minimal menyentuh area berapa nih ya. Ini adalah area 13.000 untuk Bitcoin sampai area 12.000 teman. Atau kalau misalkan kita memang sama 85%, maka ini akan menyentuh di area 10K dan ini pas banget dengan support yang ada di broadening wedge satu ini teman. Kalau misalkan memang terjadi 85% lagi gitu. Cuman kalau hanya 80 sampai 81%, ya berarti antara 13.000 sampai 12.000 untuk Bitcoin gitu. Selain itu di level 15.000 kemarin ini benar-benar gantung banget ya, karena ya ini nggak ada volume sama sekali menurut gue di level 15.000 ini. Bahkan previous all time high aja ini kita bisa lihat ini ada di level 13.900 teman ya, bukan di level 15.000. Jadi saat ini ya memang kita memang ketahan di 15, tapi ya 15 ini di tahun 2019 maupun 2017 ini nggak ada volume apa-apa gitu di level 15 sekian ini. Jadi itu yang kenapa menjadi salah satu alasan juga kita bisa bilang bahwa Bitcoin bisa aja turun di bawah level 15.400 ini gitu. Apalagi kita baru aja membentuk new low di tanggal 22 November kemarin ya, dimana ini adalah lowest point untuk Bitcoin semenjak ini yang pertama di tanggal 10 November gitu. Jadi paling itu aja apa yang pengen gue infoin, dan ini hanyalah menurut pendapat pribadi gue sendiri teman-teman ya. Jadi kita lihat yang pertama, salah satu sign-nya 15 ini di tahun 2017 maupun 2019 itu sebenarnya nggak ada support and resistance gitu. Terakhir kali adanya di level 13.8 gitu ya. Jadi ya itu salah satu pertanda maybe ini belum bisa menjadi bottom untuk Bitcoin. Yang kedua mengenai market cap crypto yang tadi gue udah bahas ya. Lalu yang ketiga adalah penurunannya teman-teman ya. Penurunannya respectively rata-rata di atas 80%, dan kalau misalkan saat ini kita baru sekitar 76% dari all time high. Jadi itu untuk conclude sekitar 3 alasan kenapa bisa jadi ini belum mark the bottom untuk Bitcoin teman-teman, meskipun dari segi date range-nya itu sama ya, sama-sama setahun dari tahun 2017, 2018 awal, bear market dari November tahun lalu teman-teman sampai November tahun ini itu exactly sama, tetapi menurut gua ada penambahan sekitar beberapa bulan lagi sebelum kita bisa mencapai bottom kita. Tapi kita udah close teman-teman ya, gua bisa admit kita udah close teman-teman ya, ada di level 16.000 ini, close to the bottom, tapi menurut gua belum bottom gitu. Jadi itu aja teman-teman ya, itu hanyalah analisa pribadi dan pendapat pribadi gue sendiri.
Jadi paling itu aja teman, sekilas info dari gua. Ini hanyalah trading plan gua, trading strategi gua. Jadi jangan ikut-ikutan, selalu miliki trading plan kalian lagi masing-masing. Itu aja dan seperti biasa sampai jumpa di next video.